Shalom, Bethany Sydney at home yang saya sangat kasihi. Salam 1000 berkat. Bagaimana kabar saudara semua? Saya percaya saudara semua kabarnya luar biasa baik karena dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Oh, haleluya! Hari ini adalah Minggu tanggal 7 Februari, adalah minggu pertama dalam setiap bulan, dan kita selalu ada perjamuan kudus minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa kok tidak onsite saja tadi pagi di Powerhouse? Saya minta maaf saudaraku, karena kami masih ada dalam peraturan 4 square meter rule dan ada COVID-19 safety plan. Nah, kita berdoa bersama-sama supaya minggu depan kita ada 2 square meter rule, sehingga saya bisa berjumpa dengan saudara, dan kita akan usahakan supaya kita akan Holy Communion under 2 square meter rule di Powerhouse. Puji Tuhan. Dan hari ini sebelum kita memasuki ibadah perjamuan kudus, saya mau membaca firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Keluaran pasal yang ke-12. Hanya 3 ayat saja yang saya mau baca, dan ayat ini biasanya dibaca pada waktu perayaan Paskah. Tetapi saya percaya ini akan menjadi berkat buat saudara. Keluaran 12 ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku, Tuhan, melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat yang ke-26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat ini kembali menceritakan bagaimana bangsa Israel ketika ada di tanah perbudakan di bangsa Mesir. Sebelum mereka dilepaskan oleh Tuhan pada malam tahun baru itu, mereka mengambil domba, mereka menyembelihnya, menaruh darahnya ke dalam hisop, dan kemudian membubuhkan darahnya itu di atas ambang pintu rumah dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri rumah itu. Dan kita semua tahu pada malam hari itu, oh Tuhan berjalan, malaikat kematian itu berjalan. Dan ketika mereka melihat tanda darah di atas pintu sebelah kanan dan sebelah kiri pintu rumah-rumah orang Israel, Tuhan menyelamatkan rumah Israel karena tanda darah itu. Sehingga ketika ada tanda darah, terjadilah Passover, terjadilah Paskah, terjadilah tulah kemusnahan itu melewati bangsa Israel dan menulahi rumah-rumah yang tidak ada tanda darahnya. Kenapa kita tidak menyembelih domba lagi, kemudian mengambil darah binatang dan memakukannya di atas ambang pintu rumah kita? Jelas kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena Paulus dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Siapakah dia? Yaitu Kristus Yesus. Jadi Yesus telah disembelih dan darahnya itu menjadi tanda bagi saudara dan bagi saya di atas rumah kita, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, di dalam hati kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, sebagai tanda pelindungan. Jika saudara percaya, katakan amin. Jika saudara percaya, taruh kedua tangan saudara di dada, katakan, darah Yesus menyelamatkan saya. Katakan dengan suara yang lebih keras dengan iman, darah Yesus melindungi saya. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, ketik di
di live chat YouTube, darah Yesus menyelamatkan saya. Jika saudara ibadah melalui Facebook, tulis di komen, darah Yesus melindungi saya. Jadi darah Yesus itu adalah tanda, dan ibadah perjamuan kudus ini adalah iman, di mana kita membubuhkan darah Yesus di dalam kehidupan kita. Ibadah perjamuan kudus ini sebagai tanda kita beriman. Kalau ada darah Yesus dalam kehidupan kita, berarti Yesuslah yang menyembuhkan, melindungi kita dari setiap tulah kemusnahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebentar lagi, tepatnya tanggal 12 Februari, hari Jumat ini, ada Chinese New Year, perayaan Chinese New Year. Banyak orang salah mengerti, mereka pikir perayaan Chinese New Year adalah perayaan agama Buddha. Bukan, saudara-saudaraku. Karena agama Buddha itu baru masuk ke negara Tiongkok itu tahun 65 Masehi, dibawa oleh dua biksu dari Asia Tengah yang namanya Biksu Kasyapa Matangga dan Biksu Gobarana. Ya, itu baru 65 Masehi. Tetapi perayaan Imlek atau perayaan Chinese New Year itu sudah jauh mereka rayakan sejak Shang Dynasty, ya, dinasti pertama di tahun 1766 sampai 1122 before Christ, sebelum Masehi, zaman dinasti yang pertama. Mereka sudah merayakannya. Kapan itu? Itu zaman yang kira-kira mirip zamannya Exodus, zamannya Joshua pada saat itu, saudara-saudara. Jadi mereka pun telah mendengar satu berita yang luar biasa, bahwa ada bangsa budak, bangsa yang tidak punya senjata, bangsa yang diperbudak selama 400 tahun, bisa mengalahkan bangsa yang modern, bangsa yang kuat, bangsa yang menguasai dunia, yaitu bangsa Mesir, hanya dengan tanda darah. Oh, mereka mendengar cerita itu, sehingga saudara-saudaraku, mereka pun ikut merayakannya, ya, karena tulah kemusnahan itu lewat. Dan yang luar biasa, saudara-saudaraku, makanya di dalam perayaan Imlek, saudara bisa melihat gambar ini. Mereka sudah terbiasa memasang tanda tulisan poetry atau puisi yang bagus-bagus, tulisan berkat di atas pintu rumah mereka, dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Bukankah mirip, saudaraku? Bukankah sama? Kenapa tanda merah? Karena mereka percaya ada satu binatang yang namanya Nian. Saudara bisa melihat gambar ini. Beast atau monster ini, half dragon, half beast, separuh naga, separuh binatang buas ini, namanya Nian ini, mau makan anak kecil. Tetapi Nian ini takut dengan warna merah. Makanya semuanya warna merah, lanternnya merah, bajunya merah, dan lain sebagainya, supaya anak-anak mereka selamat. Makanya perayaan Imlek itu disebut Kuo Nien, gitu ya, over the beast, supaya beast itu lewat. Bukankah itu tanda keselamatan dalam darah Yesus Kristus Tuhan? Oleh sebab itu, percayalah Bethany Sydney at Home, kalau saudara punya tanda darah dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dengan iman, dengan yakin, tidak ada tulah, tidak ada mara bahaya, tidak ada sakit penyakit, tidak ada satu bencana yang akan mendekat kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Jika saudara percaya akan hal itu, saya mengundang saudara semua bangkit berdiri. Dimanapun saudara beribadah, mengikuti ibadah perjamuan kudus ini, saudara mulai mengambil crackers atau mengambil roti, saudaraku, sebagai tanda roti yang tidak beragi ini, saudara-saudaraku, dengan iman bahwa pengorbanan Kristus itu melindungi saudara. Pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib menyelamatkan saudara. Pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib membuat benteng menjadi perisai bagi saudara, sehingga tulah itu akan melewati saudara. Oh, haleluya. Mari angkat crackers itu tinggi di atas kepala saudara. Taruh tangan kiri saudara di dada, sambil saudara berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Kami mengingat Engkau mati di atas kayu salib, dan ibadah
ini adalah satu tanda kami melakukannya, bahwa Tuhan menyelamatkan rumah kami, bahwa Tuhan melindungi rumah kami. Oh haleluya, oh haleluya. Itu sebabnya hari ini minggu pertama tanggal 7 Februari kami bersama-sama dengan keluarga kami dalam rumah kami mengangkat roti ini tinggi di atas kepala kami, mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, bukalah roh saudara dan terimalah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan telah kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat cawan anggur tinggi di atas kepala saudara. Oh haleluya. Haleluya. Kita percaya tanda darah ibadah ini mengingatkan kita ada perlindungan. Oleh sebab itu saudara percayalah, 1.000 orang bisa lebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Percaya, terima dengan iman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, taruh tangan kiri saudara di dada sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Buka roh saudara. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Letakkan cawan saudara. Mulai buka kedua tangan saudara dan menyembah. Kurabakasih kita karabakasyatakal. Oh rabakasih kita karabakasyatakal. Mulai bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Mulai bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Mulailah bersyukur, terima kasih Tuhan, kau sudah menjauhkan setiap mara bahaya. Kau menjauhkan setiap tulah. Oh, terima kasih darah Yesus menyelamatkan kami. Terima kasih darah Yesus melindungi kami. Terima kasih darah Yesus memulihkan kami. Terima kasih darah Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kau sungguh luar biasa, kau sungguh ajaib. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa sebagai gereja, walaupun kami belum bisa ibadah di dalam Holy Communion secara bersama-sama di gedung gereja, tetapi kami tahu hari ini ketika kami mengikuti ibadah perjamuan kudus ini secara online, kami tahu Engkau sudah menjamah kami, Engkau sudah melawat kami. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk jemaat Bethany Sydney, biar setiap kami dikuatkan, setiap kami dipulihkan, setiap kami semakin menyala-nyala mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk kota Sydney akan terus zero lokal transmisi, dan kami berdoa supaya minggu depan kami sudah bisa beribadah dalam 2 square meter rule. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami, sebab Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, dan sungguh tidak ada Tuhan yang
yang lain. Itu sebabnya di akhir ibadah perjamuan kudus ini, kami membuka kedua tangan kami, menengadahkan wajah kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kepada Tuhan kami, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dan kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuasa tanda ajaib, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, mengampuni, memulihkan kami semua mulai hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih sudah beribadah di dalam Holy Communion Service. Saya mengingatkan supaya saudara tune in dan mengikuti berita dari Bethany Sydney, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan minggu depan pada saat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam 1000 berkat.